Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSN Fisika 2022 nomor 27 untuk soal energi dan usaha. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau persiapan OSN atau sebagai pendalaman materi pada usaha dan energi. Yuk kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSK 2022 nomor 27 untuk energi dan usaha. Soalnya sebagai berikut. Sebuah batang seragam bermassa M kecil dan panjang L besar bersandar pada dinding vertikal licin dan membentuk sudut awal θ sama dengan θ1 terhadap bidang horizontal licin. Karena pengaruh gravitasi, batang tersebut akan selip dan bergerak ke bawah. Pada sudut θ sama dengan θ2, tongkat mulai kehilangan kontak dengan dinding vertikal. Pada keadaan tersebut, perbandingan energi kinetik batang dengan energi potensial gravitasi batang bernilai sama dengan berapa? Ya, soal ini mirip sama soal nomor 26, jadi untuk pembahasan lebih dalam boleh juga dilihat untuk soal sebelumnya ya. Tapi sekarang saya juga akan menyinggung sedikit untuk pembahasan yang lebih dalam di soal ini. Mari kita mulai dengan menggambarkan keadaan awal dulu. Batang ini bersandar pada lantai licin dan dinding juga licin. Sudutnya terhadap lantai kita sebut sebagai θ1. Ini adalah pusat massa ya, panjangnya L. Di bawah pengaruh gravitasi G. Nah, setelah dilepaskan, tentu saja dia akan bergerak turun karena ada pengaruh kayak gravitasi ya. Nah, posisi batang baru itu kita sebut sebagai θ2 ya. Dan akhir yang kita sebut θ ya sebagai variabel. Nanti ya θ-nya bisa sampai sama dengan θ2 ya. Oke. Nah, sekarang apa yang di situ yang bekerja itu gaya berat, dan gaya berat ini kalau kita lihat dia bisa mengakibatkan putaran terhadap suatu sumbu yang kita misalkan di sini sumbunya ya. Oke, jadi dia akan berputar dengan percepatan sudut alfa dan juga kecepatan sudut setelah beberapa saat itu adalah omega. Dan akan ada reaksi ya dari lantai dan juga dari dinding yaitu Na dan Nb ya. Nah, pertanyaannya berapa energi kinetik batang saat batang ini lepas kontak dengan dindingnya? Oke, saya gambarkan free body. Ini gambar batang saja ya, bekerja gaya berat. Kemudian ini adalah tadi sumbu putar. Jadi saya akan mengamati gerak batang ini terhadap sumbu ini. Jadi gerakannya hanya rotasi saja ya dari pusat massanya. Kita lihat untuk persamaannya sigma torsi ya. Nanti kita pakai untuk menghitung alfa ini. Dan jadi kita akan menghitung nilai alfa dan omega ya. Saya mulai dari hukum Newton yaitu sigma torsi di C ini sama dengan momen inersia juga terhadap C dikali dengan percepatan sudutnya yang akan muncul. Nah, momen itu dapat dari gaya kali jarak. Jadi gayanya mg ini dikali dengan setengah L cos theta. Ya, mg dikali dengan setengah L cos theta, jadi setengah mg L cos theta. Kemudian momen inersia terhadap C ya sebenarnya sama dengan di sini ya, yaitu di ujung ya, sepertiga ml kuadrat dikali dengan alfa. Ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai alfanya tentu saja dengan cara mencoret terlebih dahulu massanya. Begitu juga dengan L-nya. Kita coret satu ya. Jadi, kita bisa mendapatkan percepatan sudut adalah 3G per 2L kali dengan cos theta ya. Di sini kita melihat bahwa percepatannya tidak konstan. Dia makin lama makin berubah karena ada perubahan nilai θ-nya. Baik. Sekarang kita akan coba menghitung kecepatan sudut pada suatu saat ya, pada waktu θ ini atau θ2 itu. Saya gunakan rumus kinematika ya, yaitu integral omega d omega dari keadaan awalnya diam 0 sampai mencapai kecepatan tertentu omega sama dengan integral alfa d θ dari posisi sudut awalnya θ1 sampai ke posisi akhirnya θ atau θ2 ya. Nah, sekarang kita substitusikan saja nilai alfanya ke sini ya. Ini kan 3G per 2L cos theta d theta. Untuk yang ruas kiri, ini mudah saja kita integralkannya. Integral omega d omega kan setengah omega kuadrat. Kemudian kita isi batas atasnya omega dikurangi dengan batas bawah, maka ruas kiri bisa mendapatkan nilai setengah omega kuadrat. Yang kanan
Ini berarti 3G per 2L konstan ya. Jadi tinggal integral cos theta d theta, itu mudah saja. Jadi hasilnya yang keluar sekarang adalah 3G per 2L sin theta dengan batas integrasinya dari theta 1 ke theta 2. Nah, jadi kalau kita substitusi, maka kita bisa mendapatkan bentuk omega kuadrat, ini 2-nya kita coret ya. Jadi 3G per L dimasukkan batas atas dikurangi dengan batas bawah. Ya, ini adalah nilai omega kuadratnya. Baik, kita lanjutkan. Saya gambarkan lagi keadaan tadi ya, di mana ini akan bergerak dengan kecepatan sudut alfa dan kecepatan sudut omega ya. Nah, berarti saya akan lihat dulu percepatan ketika dia bergerak melingkar, berarti ada percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Nanti ini kita butuhkan untuk menghitung gaya kontak atau gaya normal di sini ketika dia batang terlepas dari dinding ya. Jadi nanti kan ada gaya normalnya ya, dari lantai dan dari dinding. Nah, sekarang kita hitung dulu percepatan tangensial, yaitu alfa kali R. Tadi alfa yang sudah kita dapatkan yaitu 3G per 2L kali cos theta. R-nya dari sini ke sini yaitu setengah L. Jadi nanti dikalikan dapatkan 3 per 4 kali G kali cos theta ya. Ini atau kita isi saja dengan theta 2, ini untuk keadaan akhirnya. Berikutnya juga kita cari percepatan sentripetal dari omega kuadrat kali R. Ini omega kuadratnya dikali R juga sama, setengah L. Ya, L yang bisa dicoret, jadi nanti dapatnya 3G per 2 ini dikali dengan sin theta 2 dikurang sin theta 1 ya, ini. Nah, sekarang kita akan gunakan hukum Newton untuk menghitung gaya normalnya ya. Jadi kalau kita lihat NB dan NA ini adalah reaksi yang dilakukan oleh dinding dan lantai akibat gerakan dari papan ini yang menekan ya. Nah, sekarang berarti kalau kita lihat untuk menghitung NB, kita lihat sigma F dalam arah horizontal saja ya. Jadi sigma F itu adalah NB sebagai reaksi adalah M kali AM-nya massa batang dan A-nya adalah percepatan dalam arah mendatar. Kita lihat deh, yang menekan itu kan ini komponen AS dalam arah yang ke kiri ya. Jadi AS dikali cos theta ya. Kemudian dikurang dengan A tangensial dikali dengan sin theta. Ya. Nah, di sini AS dan AT kita sudah tahu. Bisa kita substitusikan ya. AS-nya dari sini. Ya. Dan AT-nya ini ya. AS-nya ini 3 per 2G sin theta 2 min sin theta 1 dikali cos theta 2. Dikurang A tangensialnya 3 per 4G kali cos theta 2 dikali dengan sin theta 2. Oke, kita kalikan, sederhanakan. Ya, kita keluarkan juga ini di sini 3 per 2, 3 per 4 yang lebih kecil berarti 3 per 4 kita taruh di depan, M-nya sudah di depan, ada G, kemudian di sini ada cos theta 2 ya, kita keluarkan, dikali dengan, nah ini 3 per 4 kali berapa supaya jadi 3 per 2 ya 2 kan, ini sin theta 2 min sin theta 1-nya ini, dan yang di belakang yang tertinggal adalah sin theta 2. Oke, sekarang kita isi 0 ya, karena batangnya lepas kontak. Nah, dari sini supaya 0 berarti nilai cos theta 2-nya 0 dan nilai yang dikurung ini 0. Nah, untuk cos theta 2 nilai 0 ya tidak kita ambil karena pada keadaan lain ya. Jadi yang kita lihat itu adalah ini, suku ini. Tepatnya kita tuliskan sebagai berikut ya. 2 sin theta 2 dikali 2 min sin theta 1 min sin theta 2. Jadi 2 sin theta 2 tambah dikurang sin theta 2 itu sin theta 2 ya. Kemudian di sini 2 kali min sin theta 1 adalah min 2 sin theta 1. Nah, nilai ini harus bernilai 0. Ya, jadi sin theta 2 dikurang 2 sin theta 1 harus bernilai 0. Atau bisa kita dapatkan sin theta 1 dibagi dengan sin theta 2 adalah setengah. Jadi inilah keadaan atau syarat ketika batang ini akan lepas kontak dengan dindingnya. Oke. Sekarang kita akan hitung energi potensial dan energi kinetik. Saya hitung dulu tinggi ini ya, tinggi posisi di ketika batang dalam posisi ini. Berarti tingginya adalah yang ini ya, itu setengah L dikali dengan sin theta keadaan akhir itu theta 2 ya. Baik, sekarang kita akan hitung energi potensialnya ya. Kita tahu bahwa energi potensial gravitasi itu mgh ya, atau M kali G kali H-nya ini, setengah L sin theta 2. Nah, kita sederhanakan jadi setengah MGL sin theta 2. Bagaimana dengan energi kinetiknya? Nah, tadi di depan saya jelaskan bahwa
sistem batang ini itu berputar terhadap titik C, jadi hanya gerak rotasi ya. Jadi kalau gitu ya kita tulis energi kinetik rotasi, yaitu setengah I omega kuadrat. Ini I nya terhadap titik C tadi ya. Oke, kita substitusikan saja. Jadi setengah, nah momen inersinya kan sepertiga ya, ml kuadrat dikali dengan 3G per L dikali dengan sin theta 2 min sin theta 1. Atau kita keluarkan atau sederhanakan ya, ini 3 dengan sepertiga bisa dicoret ya. L kuadrat dengan L juga bisa, jadi tinggal setengah MGL kali sin theta 2 min sin theta 1. Oke, nah sekarang kita akan bandingkan EK2 dengan EP2. EK2 nya dari sini, setengah MGL sin theta 2 min sin theta 1. Kemudian EP2 nya dari sini, yaitu setengah MGL sin theta 2. Setengah MGL ini bisa coret ya. Maka kita dapatkan sin theta 2 min sin theta 1 dibagi sin theta 2. Dipecah aja. Jadi sin theta 2 dibagi sin theta 2 kan 1. Dikurangi dengan sin theta 1 per sin theta 2 seperti berikut ini. Ya. Jadi 1 dikurangi, nah sin theta 1 per sin theta 2 nya kan sudah didapatkan dari sini. Tadi setengah ya. Jadi 1 kurang setengah ya sama dengan setengah. Jadi jawaban untuk soal ini kita tuliskan 0,5. Demikianlah pembahasan OSN Fisika 2022 untuk materi energi dan usaha. Nantikan video-video berikutnya untuk seri OSN Fisika khususnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, share, dan komen dalam bentuk dukungan buat saya. Dan juga nyalakan notifikasi ya, supaya ada informasi terbaru lainnya mengenai video-video yang terbarukan. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.